Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam satu hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan manusia. Sama halnya seperti makanan jasmani, makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari akan mendatangkan gizi yang baik dalam tubuh kita. Tentu kita ketahui bahwa ketika makanan dan minuman tidak kita konsumsi dalam satu hari saja, kita bisa rasakan apa yang menjadi efeknya. Lebih dari situlah firman Tuhan. Sebagaimana kebutuhan sehari-hari yang harus kita konsumsi, demikian juga firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Itu yang diarahkan, yang diterangkan oleh Yakobus di dalam nats ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Memang ada firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu pendengar firman Tuhan yang setia. Dari pendengaran maka akan timbul iman, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi lebih dijelaskan oleh Yakobus dalam nats ini, kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dia katakan, kalau kita hanya sebagai pendengar, sama halnya seperti kita yang di hadapan cermin. Tetapi bagaimana ketika kita mendengar firman Tuhan, harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Karena kalau hanya sebagai pendengar saja, dia katakan kita sama dengan menipu diri sendiri. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan memang akan membawa suatu pemahaman bagi kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, kita akan menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi sesama, supaya kita mampu untuk saling mengampuni. Ada banyak hal pengajaran-pengajaran yang akan kita terima dari firman Tuhan. Yakobus mengatakan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satu contohnya menjadi pelaku firman adalah hidup di dalam kasih. Menolong sesama, membantu sesama, peduli dengan sesama. Mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita akan bisa memilah mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang menjadi kehendak dunia. Itu akan kita dapat dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah juga dikatakan sebagai
pengajaran bagi orang yang percaya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan seperti yang sering kita dengarkan setiap hari Minggu ketika dibaca epistel, diakhiri dengan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah yang diarahkan oleh Yakobus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab jika tidak demikian, dia katakan kita adalah menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku firman. Ketika kami mendengar dan kami memahaminya, kami juga akan menjadi pelaku firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu dimanapun kami berada, bahkan apapun yang kami alami, kami mampu untuk melewatinya. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Shalom bagi kita semua.